Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh, para pasedulur, para pamirsa, setia channel Oalah Roso 7. Pada kesempatan malam ini, kita akan memasuki sebuah perjalanan batin yang dalam. Sebuah jalan sunyi yang diwariskan oleh para leluhur Jawa dan dipelihara oleh para wali dalam tradisi Islam Nusantara. Perjalanan ini bukan sekadar cerita, bukan sekadar ilmu, tetapi sebuah pengalaman rohani yang bisa membuka pintu hati kita menuju ketenangan, kejernihan, dan cahaya Allah SWT. Sebagaimana kita tahu, dalam kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk, manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Banyak yang kehilangan arah, kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan makna. Padahal, ketenangan itu bukan sesuatu yang harus dicari jauh di luar sana. Ketenangan justru tumbuh dari dalam hati kita sendiri. Di dunia Jawa, inilah yang disebut roso. Kemampuan untuk merasakan, memahami dan menyatu dengan kehendak kehidupan. Dalam tradisi para sesepuh, perjalanan rohani dimulai dari 3 hal: hening, eling, dan padhang. Hening artinya menenangkan pikiran. Eling artinya sadar kepada Sang Pencipta. Padhang artinya hati menjadi terang, sehingga terasa dekat dengan Allah. Oalah Roso 7 lahir sebagai ruang untuk membangkitkan kembali kesadaran itu. Di sini, kita memadukan nilai ajaran Islam yang lurus dengan warisan rohani Jawa yang halus, bukan mencampur aduk agama, bukan membuat keyakinan baru, tetapi menghidupkan kembali roso dan kehalusan budi yang diajarkan para wali. Karena pada dasarnya, para wali mengajarkan Islam dengan pendekatan budaya, menggunakan pitutur, simbol dan laku kehidupan agar ajaran tauhid mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Maka setiap video yang kita hadirkan di channel ini bukanlah sekadar konten. Ini adalah laku roso, perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat jalan keheningan dan kesadaran. Malam Jumat Legi selalu menjadi salah satu waktu paling sakral dalam kalender spiritual Jawa. Para leluhur menyebutnya sebagai malam yang ngadang, yaitu malam yang memunculkan getaran halus, penuh kedamaian, dan menghadirkan suasana batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan malam ini terasa berbeda. Lebih lembut, lebih wening, dan lebih mendalam daripada malam-malam lain dalam perhitungan pasaran Jawa. Mengapa demikian? Karena dalam pertemuan antara hari Jumotite yang penuh rahmat dan pasaran Legi yang melambangkan kelembutan serta kapadangan, terdapat perpaduan energi yang mengarah pada kejernihan batin. Dalam bahasa Jawa, Legi berarti manis, lembut, dan menenangkan. Sementara hari Jumat dalam ajaran Islam adalah hari yang diagungkan, hari yang membawa berkah, dan hari turunnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ketika keduanya bertemu, terciptalah sebuah malam yang sangat ideal untuk tirakat, doa, dizik, dan laku rohani, terutama laku untuk menata hati dan menyelaraskan roso. Para sesepuh Jawa menyebut malam ini sebagai Panser Padhang, pusat dari cahaya rohani yang memancar halus di antara dimensi lahir dan batin. Setiap orang yang pernah merasakan kekuatan malam Jumotite Legi pasti sepakat bahwa malam ini memiliki keteduhan yang berbeda. Udara terasa lebih lembut, suasana lebih senyap, dan pikiran lebih mudah memasuki keadaan hening. Bahkan, suara jangkrik dan desir angin pada malam ini terdengar seperti irama alam yang menyokong keheningan batin. Dalam ajaran Jawa, keadaan hening ini disebut wening, yaitu kondisi saat pikiran berhenti berkelana dan hati mulai menghadap kepada jati diri. Wening bukan sekadar diam, melainkan keadaan batin yang bersih dari keributan pikiran. Pada saat wening inilah, seseorang bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui roso, sebuah kemampuan batin yang sangat dijunjung dalam budaya spiritual Jawa. Roso bukan sekadar perasaan, tetapi sebuah kesadaran yang halus. Roso adalah jembatan antara jiwa manusia dengan petunjuk ilahi, tempat di mana manusia bisa meraba arah hidupnya tanpa perlu kata-kata. Dalam Islam, hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat besar. Banyak hadis menyebutkan bahwa Jumat adalah rajanya hari, waktu di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan, dan malaikat-malaikat turun untuk menyaksikan amalan manusia. Malam sebelum Jumat,
yaitu Kamis malam, yang oleh masyarakat Jawa disebut malam Jumat, juga memiliki nilai spiritual yang tinggi, karena ia merupakan gerbang menuju hari besar tersebut. Jika hari Jumat adalah puncak rahmat dalam pekan, maka malam sebelumnya adalah waktu penyusunan energi rohani. Dalam laku para wali di tanah Jawa, malam ini dijadikan waktu untuk memperbanyak dzikir, membaca salawat, dan merenungi perjalanan jiwa. Ketika pasaran legi jatuh di malam ini, kualitasnya menjadi lebih lembut, lebih halus, dan lebih selaras dengan suasana rohaniah. Inilah sebabnya banyak tirakat besar dilakukan pada malam Jumat Legi, seperti laku wening, laku prihatin penyelarasan, sedulur papat 5 panser penyucian roso, dan meditasi rohani Islami. Sebagian orang menganggap bahwa tradisi Jawa bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal banyak laku Jawa yang justru merupakan metode untuk memperkuat tauhid. Para wali menyebarkan Islam di tanah Jawa tidak dengan kekerasan, tetapi melalui pendekatan budaya. Mereka memahami psikologi masyarakat Jawa yang sejuk, lembut, dan memegang teguh keseimbangan batin. Maka mereka menggunakan simbol-simbol Jawa untuk menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah dipahami. Misalnya, konsep sedulur papat 5 panser, yang sebenarnya merujuk pada unsur kehidupan yang dianugerahkan Allah sejak manusia dalam kandungan, konsep roso sejati, yang merujuk pada intuisi hati yang bersih dan selaras dengan petunjuk Tuhan. Konsep wening, yang sangat mirip dengan tazkiyatun nafs dalam Islam. Konsep padang yang merujuk pada cahaya petunjuk Allah. Maka ketika kita membahas malam Jumat Legi, kita tidak sedang membahas kesyirikan. Kita membahas cara para leluhur mendekat kepada Tuhan dengan penuh kelembutan dan penghayatan rohani, cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang lurus. Dalam banyak sumber dan cerita Turen Temuran, malam Jumat Legi dianggap sebagai malam yang membuka gerbang rohani, bukan gerbang gaib negatif, bukan gerbang makhluk halus, tetapi gerbang kesadaran. Pada malam ini, hati lebih mudah merasakan kehadiran Allah, pikiran lebih mudah tenang, dan dinding-dinding batin lebih mudah terbuka. Ada beberapa alasan mengapa malam ini sangat ideal. Energi hari Jumat itu sendiri, sebagai hari penuh rahmat dalam Islam, energi legi, yang membawa sifat manis, lembut, dan menenangkan aura batin. Kesejajaran medan energi, yang dalam istilah Jawa disebut sebagai wewayangan tenaga rohani. Frekuensi batin yang stabil, membuat seseorang lebih mudah menerima ilham dan petunjuk. Doa lebih mudah manjur, terutama doa-doa yang berkaitan dengan ketenangan dan petunjuk hidup. Maka tidak heran jika banyak kiai, guru rohani, dan pini sepuh Jawa mengatakan bahwa malam Jumat Legi adalah salah satu waktu paling baik untuk membersihkan batin. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras. Padahal, rezeki sangat berkaitan dengan keadaan batin. Ketika hati tenang, pikiran jernih, dan energi diri bersih, maka jalan hidup menjadi lebih mudah. Peluang terasa datang sendiri, keputusan menjadi tepat, dan langkah-langkah hidup lebih mantap. Begitu pula dengan perlindungan diri. Batin yang bersih memancarkan energi kuat yang secara alami menolak hal-hal negatif. Inilah yang disebut sebagai benteng roso, sebuah keadaan batin yang memantulkan gangguan batin, godaan, dan niat jahat orang lain. Sebelum seseorang memasuki laku ritual pada malam Jumat Legi, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Persiapan. Tanpa persiapan, ritual yang dilakukan hanya menjadi rutinitas tanpa kekuatan batin. Dalam Islam maupun kejawen, persiapan bukan sekadar menyiapkan tempat, tetapi juga menata jiwa, membersihkan isi hati, dan membawa diri memasuki keadaan wening, hening, dan pasrah. Ritual yang sakral membutuhkan ruang yang kondusif, jiwa yang bersih, serta waktu yang tepat. Itulah sebabnya, para leluhur selalu menekankan pentingnya ngerasuk, yakni memasuki keadaan batin tertentu sebelum menjalankan tirakat. 1. Membersihkan ruang lahir untuk menjernihkan ruang batin. Ruang adalah cermin dari diri seseorang. Jika tempat berantakan, energi batin pun mudah kacau. Karena itu, langkah pertama sebelum melakukan ritual malam Jumat Legi adalah membersihkan ruang. Dalam tradisi Jawa, tindakan membersihkan tempat memiliki makna simbolis. Kita sedang menyapu energi negatif yang mungkin menempel pada benda-benda di sekitar.
Mulailah dengan merapikan ruangan, singkirkan barang-barang yang tidak perlu. Sapu lantai dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Setiap gerakan adalah bagian dari laku batin. Para sesepuh mengatakan bahwa gerak lahir mempengaruhi gerak batin. Bila lahir bergerak dengan tenang, batin pun mengikuti menjadi teduh. Setelah membersihkan ruangan, buka jendela selama beberapa menit. Biarkan udara baru masuk. Udara malam memiliki kemampuan untuk menetralkan energi. Dalam istilah Jawa, disebut angin anyar, yaitu hembusan yang membawa keseimbangan. Udara yang bergerak akan membawa keluar energi-energi lama, sehingga ruangan terasa lebih lapang. Jika memungkinkan, nyalakan wewangian lembut, gaharu, cendana, atau sekuntum bunga melati. Bukan untuk memanggil makhluk halus, tetapi untuk menenangkan pikiran. Dalam psikologi modern, aroma mampu mengatur gelombang otak menuju keadaan relaksasi. Dalam kejawen, aroma adalah penghantar rasa halus. Terakhir, letakkan segelas air putih di sisi tempat Anda bertirakat. Air melambangkan kesejukan, kejernihan, dan penerimaan. Dalam Islam, air adalah media penyucian. Dalam kejawen, air adalah simbol roso yang bening. Air akan menyerap energi sekitarnya dan menjadi penetral alami. Menata batin. Menurunkan gelombang pikiran menuju wening setelah ruang siap. Langkah berikutnya adalah menata batin. Ritual tanpa kesiapan batin, ibarat membaca kitab tanpa memahami maknanya. Batin adalah pintu menuju komunikasi spiritual. Jika batin gelisah, ritual akan menjadi kosong. Mulailah dengan mengambil wudhu. Rasakan air menyentuh wajah dan anggota tubuh. Niatkan bahwa setiap tetesan air membawa pergi kegelisahan, kemarahan, dan pikiran negatif. Wudhu bukan hanya kebersihan fisik, tetapi juga penyucian energi. Duduklah dengan tenang. Punggung tegak, namun rileks. Letakkan tangan di paha. Tutup mata pelan-pelan. Tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu lepaskan perlahan. Lakukan 5-7 kali. Nafas adalah pintu masuk menuju wening. Melalui napas yang teratur, pikiran akan mereda, roso akan turun, dan hati mulai membuka diri. Heningkan pikiran. Jika pikiran masih berisik, jangan dilawan. Biarkan ia seperti air sungai yang mengalir. Fokuslah pada suara napas Anda sendiri. Perlahan-lahan, suara-suara batin akan mereda. Inilah tahap yang dalam kejawen disebut ngendapkan roso, yaitu membiarkan roso turun dari kepala menuju dada. Roso yang berada di kepala akan terus bertabrakan dengan pikiran. Roso yang turun ke dada akan menjadi lebih lembut dan peka. Setelah itu, letakkan niat. Niatkan bahwa ritual yang akan Anda lakukan adalah untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan untuk kekayaan semata, bukan untuk kekuatan supranatural, tetapi untuk memperbaiki diri. Allah melihat isi hati, bukan sekadar ucapan lisan. Sri, waktu yang tepat, saat energi alam dan batin menyatu, waktu adalah faktor penting dalam laku tirakat. Tidak semua waktu memiliki intensitas batin yang sama. Malam Jumat Legi memiliki getaran khusus, namun ada jam-jam tertentu yang lebih kuat untuk melakukan ritual. Waktu pertama yang sangat ideal adalah setelah Isya, saat aktivitas dunia mulai mereda. Pada saat itu, suasana lebih sunyi dan pikiran lebih mudah tenang. Waktu kedua adalah antara pukul 22 hingga ke 23,3. Ini adalah waktu wewayangan roso, ketika gelombang otak berada pada frekuensi alfa, yaitu keadaan rileks namun sadar. Waktu ketiga adalah pukul 0. Menjelang tengah malam, banyak sesepuh mengatakan bahwa jam ini adalah gerbang wening. Saat kebanyakan manusia tidur, energi alam mencapai titik paling halus. Waktu keempat adalah sepertiga malam terakhir, menjelang subuh. Dalam Islam, waktu ini adalah waktu mustajabnya doa. Para malaikat turun, dan Allah membuka pintu langit bagi hamba-hambanya yang memohon. Anda tidak perlu memilih semua waktu. Pilih saja satu waktu yang paling memungkinkan. Namun lakukan dengan sepenuh hati. 4. Menentukan tujuan ritual. Menata arah dan memurnikan niat sebelum ritual dimulai. Tanyakan pada diri Anda, apa tujuan laku ini? Banyak orang melakukan tirakat, namun tidak mendapatkan hasil,
karena tidak memiliki niat yang jelas. Dalam kejawen maupun Islam, niat menentukan arah energi. Tujuan ritual biasanya terbagi menjadi 3. Pertama, meruat batin. Untuk membersihkan energi negatif, menghilangkan beban pikiran, memaafkan diri sendiri, dan menata jiwa. Kedua, mencari petunjuk hidup. Bukan ramalan, tetapi kejernihan hati untuk melihat arah yang tepat dalam hidup. Ketiga, mendekat kepada Tuhan. Tujuan tertinggi dari setiap laku. Ketika hati dekat kepada Allah, semuanya menjadi lebih ringan. Rezeki mengalir, perlindungan hadir, dan hidup lebih teratur. Niat yang benar akan membuka pintu-pintu kebaikan. 5. Menyatukan jasad, pikiran, rasa, dan ruh manusia terdiri dari 4 unsur. Jasad, pikiran, rasa, dan ruh. Keempatnya harus selaras sebelum memasuki ritual. Jika jasad lelah, fokus sulit tercapai. Jika pikiran kacau, rasa tidak turun. Jika hati gelap, ruh tidak memancar. Cara menyatukan keempat unsur ini sederhana. Minum segelas air putih untuk menyegarkan tubuh. Atur napas agar pikiran stabil. Ucapkan di zikir pendek seperti Ya Allah, Ya Rahman, untuk membersihkan hati. Ingat tujuan ritual untuk menguatkan ruh. Keselarasan ini akan menjadi fondasi energi untuk menjalankan ritual malam Jumat Legi. Keenam, melatih rasa. Menyempurnakan kepekaan batin rasa adalah alat utama dalam laku Jawa. Tanpa rasa, seseorang tidak bisa memasuki ranah batin. Untuk melatih rasa sebelum ritual, letakkan tangan di dada kiri. Rasakan detak jantung. Rasakan getaran halus di tubuh. Hirup napas perlahan, sambil merasakan aliran energi dari kepala turun ke dada. Biarkan segala pikiran melebur ke dalam keheningan. Jika rasa sudah halus, maka ritual apapun akan terasa lebih hidup, lebih kuat, dan lebih bermakna. Setelah memahami filosofi malam Jumat Legi dan melakukan persiapan lahir batin, kini tibalah pada inti yang paling penting. Ritual rahasia yang telah diwariskan oleh banyak sesepuh Jawa dari generasi ke generasi. Ritual ini bukanlah sesuatu yang bersifat klinik atau memanggil makhluk halus. Justru sebaliknya, ritual ini adalah laku rohani yang mendalam untuk membersihkan batin, menstabilkan arah hidup, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur kelembutan rasa. Ritual ini mengandung 3 inti besar. Berserah melalui wening, menyelaraskan energi diri, melalui dizikir dan rasa, membuka petunjuk hidup, dan membersihkan jalan rezeki. Ketiganya harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa ambisi duniawi yang berlebihan. Jika dilakukan dengan niat yang benar, ritual ini mampu menghadirkan ketenangan luar biasa, membuka cahaya rohani, dan memperkuat perisai batin. 1. Tahap pertama. Wening. Memasuki gerbang keheningan begitu waktu ritual telah dipilih. Misalnya pukul 22 atau 00,0. Mulailah dengan duduk tenang di ruang yang telah disiapkan. 1. Posisi duduk. Anda boleh duduk bersila, duduk tegak di kursi, atau duduk dengan posisi apapun yang nyaman. Yang terpenting adalah tulang punggung lurus, dada terbuka, dan tubuh rileks. 2. Mengatur napas. Pejamkan mata perlahan. Atur napas. Tarik napas 4 detik. Tahan 2 detik. Hembuskan 6 detik. Lakukan ini selama 7 hingga 11 kali. Dalam kejawen, ini disebut ngalirkan napas. Dalam Islam, ini adalah upaya menenangkan jiwa. Biarkan seluruh ketegangan larut dari tubuh. Sri menurunkan gelombang pikiran. Perhatikan suara napas. Perhatikan detak jantung. Seiring turunnya napas, pikiran mulai melebur. Inilah keadaan wening. Sunyi, bening, dan ringan. Rasa mulai terbuka ketika pikiran menjadi sunyi. Para leluhur berkata, wening iku lawang kauruh. Keheningan adalah pintu dari segala pengetahuan batin. Tahap kedua. Dizikir dan penyelarasan rasa. Setelah wening tercapai, masukilah tahap penyelarasan. Tahap ini merupakan inti dari ritual karena menyatukan unsur jasad, pikiran, rasa, ruh satu. Bacaan di zikir pembuka, ucapkan dengan lembut. Astagfirullah. Halazim, diulang 33 kali. Fungsi di zikir ini, membersihkan batin, menurunkan ego, dan membuka ruang rohani. Kemudian lanjutkan. Salawat Nabi,
diulang 33 kali. Salawat adalah cahaya. Dalam kejawen disebut Nur Kang Nyawiji, cahaya yang menyatukan batin dengan keluhuran. Tudi zikir napas sangat khas, kejon Islami. Tarik napas dalam dan ucapkan dalam hati, Allah. Saat napas masuk, saat napas keluar ucapkan, Hu. Lakukan selama 5-7 menit. Dalam tradisi Roso Jawa, ini disebut dizikir napas Roso sejati. Fungsinya, membuka ketenangan hati, menyatukan kesadaran dengan nama Tuhan, menurunkan Roso sejati ke pusat batin 3, merasakan energi halus. Setelah beberapa menit, Anda akan merasakan tubuh lebih ringan, napas lebih panjang, pikiran sangat tenang, dada terasa luas, dan Roso turun ke titik panser pusat diri. Jika ini terjadi, berarti Anda telah masuk keadaan panser padhang. Pusat kesadaran sedang terbuka. Tahap ketiga, ritual inti, menyelaraskan panser dan sedulur. Papat ini adalah bagian ritual yang sering dianggap rahasia, namun sebetulnya tidak ada yang mistis, semuanya adalah laku rohani yang sangat dalam. 1. Menatap panser, letakkan tangan kanan di dada kiri. Rasakan detak jantung, ucapkan dalam hati, Siro aku Siro, tunggal marang pangeran. Kamu adalah aku adalah kamu. Kita menyatu menuju Tuhan. Ini adalah simbol penyelarasan antara jasad dan batin agar tidak saling bertentangan. Menyelaraskan sedulur papat. Sedulur papat bukan makhluk gaib. Sedulur papat adalah nafsu, pikiran, rasa, anggon-anggon keempatnya harus selaras untuk menciptakan pencerahan batin. Caranya, tarik napas perlahan, rasakan 4 titik energi di tubuh. Depan dada, belakang punggung, kiri kanan. Bayangkan keempat titik itu mendekat ke pusat diri, lalu ucapkan dalam hati, Kabeh Nyawiji, Kabeh Bali marang panser. Semua menyatu, semua kembali ke pusat diri. Ini adalah ritual penyatuan diri yang membuat seseorang lebih kuat, lebih stabil, dan sulit diganggu energi negatif. Tahap keempat, memohon petunjuk hidup. Setelah panser selaras, batin berada dalam keadaan tenang, terbuka, ringan. Dan peka, inilah saatnya memohon petunjuk hidup. Tidak perlu bertele-tele. Sampaikan dengan Roso, bukan dengan panjang kata-kata. Ucapkan, Ya Allah, terang nadalanku, apa sing beci kanggo uripku, paringana rasa lan tandane. Ya Allah, terangilah jalanku, apa yang baik untuk hidupku, berilah aku rasa dan tandanya, lalu diam. Biarkan Roso bekerja. Biasanya tanda petunjuk bisa datang dalam bentuk perasaan kuat secara tiba-tiba, ketenangan yang sangat dalam mimpi malam itu, atau firasat lembut beberapa hari kemudian. Itulah cara Allah memberi isyarat kepada hati yang bersih. 5. Tahap kelima, pembersihan jalan rezeki dan perisai batin. Setelah mendapatkan ketenangan, lakukan doa pembersihan. Letakkan kedua telapak tangan di dada dan ucapkan, Gusti, resiki lahir batinku, bukana dalan rezekiku, lan jembarana panggamenmu. Tuhan, bersihkan lahir batinku, bukalah jalan rezekiku, dan lapangkan perlindunganmu. Fungsi doa ini mengalirkan energi positif ke seluruh tubuh, memperkuat kepercayaan diri, membersihkan hambatan batin yang menghalangi rezeki, membangun benteng Roso. Dalam kejawen, ini disebut benteng panser. Dalam Islam disebut hifdzullah, perlindungan dari Allah. 6. Tahap penutup ritual. Untuk menutup ritual, akhiri dengan membaca Al-Fatihah. 1 kali niatkan untuk diri sendiri, leluhur, dan guru-guru rohani. Lalu ucapkan, Alhamdulillahirobbil alamin. Biarkan Roso kembali stabil. Buka mata perlahan, minum air putih yang disiapkan sebelumnya untuk menutup energi dan menyegarkan tubuh. Anda akan merasakan tubuh ringan, pikiran jernih, hati lapang, dan suasana batin seperti baru dicuci. Itulah tanda ritual telah selesai dengan baik. Malam terus merambat perlahan. Angin membawa hawa yang lembut, dan langit seolah menundukkan diri ketika memasuki malam Jumat Legi, malam yang menjadi jembatan antara dimensi lahir dan batin. Dalam tradisi Jawa, malam ini dianggap sebagai saat terbaik untuk ngeningke, manah,
menenangkan hati, merendahkan ego, dan membuka ruang untuk pesan hidup dari Gusti. Namun dalam laku Islam, malam ini juga memiliki makna yang begitu dalam, sebab malam Jumat adalah malam di mana pahala dilipat gandakan, rahmat dibukakan, dan doa lebih dekat kepada dikabulkan. Pada bab ini, kita tidak membicarakan hal yang bersifat supranatural semata. Kita membicarakan pembersihan diri, cleansing batin, penyadaran diri terhadap perjalanan hidup. Sebab hakikat dari laku spiritual bukan sekadar menunggu keajaiban, tetapi membentuk diri agar pantas menerima berkah Gusti Allah. Malam Jumat lagi menjadi waktu terbaik untuk melakukan hal ini, karena energi kosmik lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan alam seperti mengajak manusia untuk kembali ke fitrah. 1. Mengapa banyak laku dilakukan pada Jumat Legi? Ada 3 alasan utama mengapa leluhur Jawa memilih Jumat Legi sebagai waktu laku. Pertama, energi keheningan paling stabil hitungan weton Jawa menyatakan bahwa Legi berada dalam unsur ketenangan, kelembutan, dan penerimaan. Sedangkan hari Jumat dalam Islam adalah Sayyidul Ayam, rajanya hari. Ketika keduanya bertemu, terbentuklah malam yang cocok untuk refleksi diri dan penyembuhan batin. Kedua, kesesuaian irama jiwa. Orang Jawa percaya bahwa manusia memiliki irama batin, dan pada malam-malam tertentu, irama itu berada dalam posisi paling selaras. Jumat Legi adalah salah satunya. Itu sebabnya, orang yang melakukan introspeksi pada malam ini akan lebih mudah menemukan jawabannya. Ketiga, peluang untuk memperbaiki diri. Laku di malam ini bukan untuk memanggil kekuatan tertentu, melainkan untuk memperbaiki diri. Orang Jawa tradisional memahami bahwa jika batinnya bersih, maka hidupnya ikut jernih. Semua masalah berasal dari batin yang keruh, pikiran yang kusut, atau nafsu yang tidak terkendali. Maka malam ini digunakan untuk memperkuat kendali diri. Laku pembersihan nafsu, ngendaleni diri. Dalam Islam, manusia disebut memiliki 3 nafsu utama: nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Semakin tinggi tingkat pengendalian, semakin tenang hidup seseorang. Dalam ajaran kejawen dikenal juga konsep nafsu lawamah, nafsu yang penuh penyesalan. Nafsu alwamah, nafsu yang menunjukkan kehendak kuat. Nafsu supiah, nafsu kesenangan dunia. Nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan. Malam Jumat Legi dipakai untuk mengarahkan diri menuju nafsu mutmainnah, agar batin tenang dan pikiran jernih. Cara yang diajarkan leluhur Jawa ialah: pertama, duduk diam dalam keheningan. Tidak perlu menunggu sunyi total. Cukup mengurangi gangguan. Duduk bersila ataupun bersandar, sambil mengatur napas dengan lembut. Mengucap istighfar perlahan. Astagfirullahalazim. Diulang tanpa hitungan. Cukup hingga hati mulai merasakan getarannya. Memperhatikan pergerakan nafas, masuknya nafas, tanda menerima kehidupan. Keluarnya nafas, tanda melepaskan kesedihan dan beban. Mengakui kelemahan diri. Batin orang Jawa sangat jujur. Pada malam seperti ini, ia mengakui apa kesalahannya, apa yang ia sesali, apa yang ingin ia perbaiki. Dalam ajaran Islam pun, pengakuan dosa taubat nasuha menjadi inti dari penyucian jiwa. Ketika seseorang mau mengakui kesalahannya, pada saat itulah Gusti membuka pintu perubahan. Menyucikan energi rumah dan jiwa. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa rumah memiliki cahaya, memiliki napas. Rumah yang jarang dibersihkan dari energi negatif akan terasa pengap, berat, atau tidak nyaman. Di malam Jumat Legi, ada laku yang sangat sederhana, namun bermakna. Pertama, menyalakan lampu di ruang tengah ini bukan perkara metafisika. Cahaya melambangkan pengetahuan dan kebenaran. Ketika ruangan gelap diberi cahaya, manusia merasa lebih aman dan tenang. Membaca surah Yasin atau Al-Fatihah. Tujuannya bukan memanggil kekuatan gaib, tetapi mengundang ketenangan. Bacaan suci adalah getaran yang membersihkan pikiran dan suasana rumah. Berniat untuk menata ulang hati. Niat itu penting. Laku apapun tanpa niat hanyalah aktivitas kosong. Dalam budaya Jawa,
Apapun dimulai dengan tekad dalam hati. 4. Laku menyapu batin. Dalam banyak tradisi spiritual, penyapuan adalah simbol pembersihan. Orang Jawa menyebutnya nyapu sukma atau ngeresiki ati. Ini bukan ritual fisik, tetapi gerak batin. Caranya, pejamkan mata. Bayangkan dada dan pikiran seperti ruangan. Bayangkan, Anda menyapu debu di dalamnya. Debunya adalah ego, iri, marah, dendam, kecewa. Setelah disapu, bayangkan, ruangan itu bersinar. Teknik ini sederhana, namun sangat kuat, karena bekerja pada alam bawah sadar. Apabila dilakukan rutin pada malam Jumat Legi, batin seseorang perlahan akan menjadi lebih ringan. 5. Mengirim doa untuk leluhur. Bukan meminta kepada mereka dalam Islam. Mendoakan leluhur adalah amal syaleh. Dalam kejawen pun, menghormati leluhur disebut engling-eling, asal muasal. Yang dilarang adalah meminta kekuatan selain kepada Tuhan. Yang dianjurkan adalah mengirimkan doa, sebab doa itu kembali kepada kita sebagai ketenangan. Malam Jumat Legi adalah waktu yang pas untuk mengucap Al-Fatihah, mendoakan orang tua, mengingat jasa-jasa mereka, dan bertekad menjadi penerus kebaikan mereka. Dengan begitu, hubungan antara generasi tetap hidup, tetapi arah tetap menuju Gusti Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. 6. Menyambut takdir dengan lapang dada. Banyak orang Jawa melakukan laku batin bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk memperkuat diri agar siap menerima takdir. Ada wejangan leluhur, sing pasrah lan ikhlas, bakal ngalami kamulian. Yang berserah dan ikhlas akan mengalami kemuliaan. Malam Jumat Legi menjadi waktu untuk berbicara pada diri sendiri. Apa yang telah lewat? Apa yang sedang dihadapi? Apa yang bisa diperbaiki? Bagaimana sikap yang lebih baik ke depan? Inilah saat terbaik untuk memutus dendam, melepaskan beban, dan membuka lembar baru. Malam Jumat Legi selalu menyimpan pesona spiritual yang begitu dalam. Namun di balik banyaknya laku, doa, atau renungan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, ada satu rahasia terbesar yang sering luput dipahami. Bahwa semua laku ini tidak diciptakan untuk mencari kekuatan dari luar, melainkan untuk memantik kekuatan dari dalam. Laku lahir hanyalah simbol, yang terpenting adalah laku batin. Apapun yang dilakukan pada malam ini, membaca doa, menenangkan diri, atau membersihkan rumah, semuanya adalah sarana untuk mencapai satu tujuan: menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Dalam bab terakhir ini, kita akan menggali inti dari perjalanan batin di malam Jumat Legi. Bagaimana menjadikannya kesempatan untuk menjadi manusia paripurna, manusia yang selaras dengan dirinya, dengan sesamanya, dan dengan kehendak Gusti Allah. Pertama, manusia paripurna dalam pandangan Jawa dan Islam. Dalam falsafah Jawa, manusia paripurna disebut manungsa sejati, yaitu manusia yang benar dalam ucapan tulus, dalam perbuatan jernih, dalam pikiran halus, dalam budi, dan dekat dengan Sang Pencipta. Sementara dalam Islam, manusia paripurna adalah insan kamil, manusia yang hatinya hidup, perilakunya penuh akhlak, dan hidupnya menjadi manfaat bagi orang lain. Jika diselaraskan, keduanya memiliki inti yang sama: menjadi baik bukan karena takut, tetapi karena sadar; menjadi lembut bukan karena lemah, tetapi karena kuat; menjadi taat bukan karena diawasi, tetapi karena mencintai Tuhan; menjadi tulus bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ikhlas. Malam Jumat Legi menjadi waktu terbaik untuk menata langkah menuju manusia paripurna, karena pada malam ini batin lebih mudah menerima nasihat dari diri sendiri. Melihat diri dengan kejujuran yang dalam. Banyak orang menjalani hidup hanya dengan mengikuti arus, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk memeriksa dirinya. Padahal dalam tradisi Jawa, introspeksi disebut ngerasuk rasa, menyelami rasa yang paling dalam. Leluhur Jawa mengajarkan satu laku penting: delengen ati, ojo delengen gumelar. Lihatlah hatimu. Jangan hanya melihat apa yang tampak. Maknanya adalah, jangan hanya menilai diri dari apa yang kamu lakukan,
tetapi dari apa yang kamu niatkan. Jangan hanya menilai dari kesuksesan lahir, tetapi dari ketenangan batin. Jangan hanya melihat angka, harta, pujian, atau kedudukan, tetapi lihat apakah hatimu sudah jernih. Malam Jumat Legi adalah waktu emas untuk duduk dengan kejujuran, mengakui kekurangan, dan berkata pada diri sendiri, aku ingin berubah, aku ingin menjadi lebih baik, aku ingin meninggalkan sifat burukku, aku ingin menjadi manusia yang damai lahir batin. Kejujuran seperti inilah yang mengantarkan seseorang kepada Allah dan kepada kedewasaan sejati. Sri menghilangkan beban yang selama ini mengikat setiap manusia membawa beban. Ada beban yang terlihat, ada yang tidak. Beban masa lalu, beban luka hati, beban kesalahan, beban harapan yang tak terpenuhi, beban hubungan yang retak, beban ketakutan, bahkan beban ego. Malam Jumat Legi memberi ruang untuk mengurai dan melepaskannya. Tidak semua beban harus dibuang sekaligus. Cukup disadari, diterima, dan dilepas perlahan. Ada satu laku batin yang diajarkan dalam kejawen. Nglarani ati, banjur ngloyake, rasakan sakitnya, lalu lepaskan. Di sisi lain, ajaran Islam mengajarkan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Gabungan keduanya melahirkan pemahaman bahwa manusia tidak harus kuat setiap saat, namun harus mau melepaskan apa yang bukan miliknya. Ketika beban dilepas, pintu-pintu rezeki, kesehatan batin, dan kebijaksanaan akan lebih mudah masuk. Keempat, menguatkan hubungan dengan sesama spiritualitas yang baik, tidak hanya menjadikan seseorang dekat kepada Tuhan, tetapi juga dekat kepada manusia. Dalam pandangan Jawa, urip, iku urup. Hidup itu menyala, memberi manfaat bagi sekitar. Maka laku malam Jumat Legi mengajarkan kita untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti, memperbaiki hubungan yang retak, mendoakan orang yang telah pergi, dan menyadari bahwa manusia hidup dalam jaringan energi kasih. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka bila seseorang melakukan laku spiritual, tetapi tidak memperbaiki akhlaknya, tidak memperbaiki cara ia memperlakukan orang, maka lakunya hanya di bibir, belum masuk ke hati. Inti akhir dari laku adalah kemanfaatan. Jika seseorang semakin tekun laku, tetapi semakin angkuh, maka ada yang salah. Tetapi jika seseorang semakin tekun laku dan semakin rendah hati, maka ia sedang berada di jalan yang benar. 5. Berserah diri tanpa kehilangan ikhtiar. Salah satu rahasia terbesar malam Jumat Legi adalah kapasrahan. Namun kapasrahan di sini bukan pasrah tanpa usaha, melainkan usaha maksimal, doa yang tekun, lalu menyerahkan hasil kepada Gusti. Dalam kultur Jawa, kapasrahan digambarkan seperti air, lembut, mengikuti alur, tetapi kuat memecah batu. Sedangkan dalam Islam, tawakal digambarkan seperti burung, keluar pagi membawa rasa lapar, dan kembali sore membawa rezeki. Malam Jumat Legi mengajak manusia untuk menyatukan keduanya, berikhtiar dengan penuh kesungguhan, berdoa dengan hati yang yakin, berserah dengan hati yang damai. Dengan cara inilah seseorang menjadi manusia paripurna, tidak mudah goyah, tidak mudah tenggelam dalam kecewa, dan tidak lari dari takdir. Syukur adalah puncak dari spiritualitas, baik dalam Islam maupun kejawen. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah, tetapi sebuah kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah. Pada malam Jumat Legi, syukur bisa diucapkan melalui mengingat hal-hal baik yang telah terjadi, menyebut nama-nama orang yang telah memberi kebaikan, dan menguatkan niat untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Syukur membuat hidup menjadi lebih ringan. Orang yang banyak bersyukur biasanya lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bahagia. Sahabat Oalas Roso 7 yang dirahmati Allah dan dilindungi para leluhur yang suci budinya. Demikianlah perjalanan kita dalam 5 bab mengenai rahasia malam Jumat Legi. Malam istimewa yang bukan untuk ditakuti, bukan untuk dikari-kari keajaiban, tetapi untuk dijadikan waktu memperdalam diri, menata hati, dan mendekat pada Sang Pencipta. Ingatlah
bahwa laku yang paling sempurna bukanlah yang paling rumit, melainkan yang paling membuatmu menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga setiap malam Jumat Legi menjadi jembatan untuk ketenangan, pintu untuk perubahan, dan jalan menuju keberkahan hidup. Untuk sedulur semua, terima kasih telah menyimak. Semoga cahaya Islam dan kearifan Jawa senantiasa menyertai langkah panjenengan semua. Sampai jumpa di video O'ala Roso 7 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.